Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program Rehat Renungan Harian dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Kita akan bersama-sama beribadah malam hari ini. Oleh karena itu, marilah siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu malam hari ini Tuhan di dalam doa ini. Oleh karena Engkaulah yang layak menerima segala pujian, karena tidak ada Allah atau Tuhan yang sama seperti Engkau. Engkau adalah Allah yang bertindak di dalam hidup kami. Allah yang setia, menjaga dan memelihara kami. Kami datang malam hari ini kepadamu sebagai rasa syukur kami atas segala karya kasih-Mu yang telah Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab firman Tuhan yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan malam hari ini terambil dari Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 4. Mazmur pasal 78 ayat 1 sampai ayat 4. Alkitab firman Tuhan berbunyi demikian. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Mendengar dan meneruskan yang didengar adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, pertanyaan penting kepada kita,
Berapa banyak informasi yang kita dengarkan setiap hari. Dan tentu juga berapa banyak yang kita dengarkan itu kita teruskan kepada orang lain. Saya yakin semakin banyak yang positif, tentu sebanyak juga berita positif kita bisa teruskan kepada orang lain. Kalau berita negatif yang banyak kita dengarkan, bisa saja berbanding lurus dengan yang kita teruskan dan kita sampaikan kepada orang lain. Memang hidup kita ini, saudara-saudara, kadangkala juga turut ditentukan oleh apa yang kita dengarkan. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita juga turut ditentukan oleh apa yang kita dengarkan. Mazmur yang kita baca pada malam hari ini adalah catatan yang luar biasa. Dari generasi ke generasi, bagaimana mereka memberi perhatian terhadap suara Tuhan, yaitu Taurat. Dalam bacaan ini bangsa Israel diperintahkan supaya mereka jangan berhenti, supaya mereka meneruskan Taurat itu kepada generasi ke generasi. Telah menjadi tanggung jawab utama bagi mereka untuk meneruskan Taurat itu. Oleh karena di dalam Taurat, maka mereka akan melihat bagaimana karya Allah dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Mazmur ini mereka diperingatkan supaya mereka jangan mengeraskan hati mereka seperti nenek moyang mereka. Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang menjadi sorotan dari Mazmur ini. Yang pertama, karena mereka gagal untuk setia mendengarkan ajaran yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan yang kedua adalah mereka telah mengabaikan sejarah dan karya Allah yang dahsyat dalam hidup mereka. Oleh karena itu, saudara, satu-satunya cara untuk mewariskan kepada generasi yang baru atau dari generasi ke generasi adalah bagaimana supaya Taurat itu dipertahankan. Taurat itu terus-menerus diceritakan atau diajarkan kepada generasi-generasi yang baru. Supaya apa? Supaya mereka tidak mengeraskan hati mereka seperti nenek moyang mereka. Dan yang kedua, supaya mereka jangan melupakan karya-karya Tuhan di sepanjang hari hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, telah menjadi tanggung jawab bagi kita untuk meneruskan firman yang telah kita dengarkan dalam hidup kita. Yang oleh firman itu hidup kita diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik. Firman telah mengubahkan perilaku kita. Firman Tuhan telah merubah keadaan kita. Firman Tuhan oleh kuasa Roh Kudus telah mengubah kita dari pendosa menjadi orang yang hidup dalam pertobatan. Firman yang kita dengarkan telah mengubah hidup kita dari orang yang putus asa dengan keadaan menjadi orang yang tegar dan kuat dan tidak pernah menyerah dalam situasi apapun. Oleh karena itu, teruskanlah apa yang kamu dengarkan. Teruskanlah firman yang telah kamu dengarkan kepada generasi ke generasi. Dari berbagai cara beriman terhadap firman itu. Supaya mereka jangan menjadi generasi-generasi yang tegar tengkuk. Dan yang kedua, supaya mereka jangan menjadi generasi-generasi yang melupakan karya dan keajaiban Tuhan, baik di masa lampau maupun dalam kehidupan kita sebagai orang tua ataupun sebagai yang dituakan di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, saudara-saudara, untuk semua yang baik yang kamu dengarkan, teruskanlah kepada orang lain. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, memberi penegasan kepada kami untuk meneruskan Taurat-Mu, meneruskan firman-Mu, meneruskan kehendak-Mu kepada anak-anak atau cucu-cucu kami. Supaya mereka jangan menjadi generasi yang tegar tengkuk, generasi yang tidak mempedulikan Engkau Tuhan, dan supaya mereka menjadi generasi yang selalu mengingat akan karya Tuhan yang luar biasa, baik di masa lampau maupun dalam hidup kami. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu selalu menjadi kesukaan untuk kami dengarkan setiap waktu, untuk kemudian kami teruskan, kami ceritakan kepada generasi-generasi berikutnya. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah memelihara hidup kami. Tidak sedetik pun Tuhan membiarkan kami. Kecukupan selalu menjadi bahagian dari hidup kami. Kalaupun kami berada dalam kekurangan, itu semata-mata karena rasa khawatir dan cemas kami. Tetapi sampai sekarang ini, sekalipun dalam situasi yang sulit, kami masih bisa menikmati hidup yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, ajarlah kami untuk setia dan taat, dan terus-menerus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dalam doa kami berdoa, Engkaulah sumber pemenuhan bagi segala kebutuhan hidup kami, keperluan dan kebutuhan dalam studi kami dan anak-anak kami. Demikian juga dalam pengembangan bisnis dan usaha kami. Daripada-Mulah hikmat dan kebijaksanaan. Dan kami berdoa, peluang yang baik itu Tuhan tetap berikan kepada kami. Berdoa bersama warga jemaat yang sedang bergumul, yang kesulitan ekonomi, yang tidak dapat menata dan melanjutkan usaha dengan baik. Bagi mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang berduka, mereka yang sedang berada dalam tekanan psikologis, mereka yang sudah sedemikian lama menaruh pengharapan kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu hadir menjawab setiap doa yang disampaikan oleh jemaat-Mu. Berdoa bersama malam hari ini atas segala karya kasih-Mu, sukacita-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Ada beberapa saudara kami yang bertambah usia kelahirannya. Kami berdoa untuk Ronaldi Calugun, Nobel Bella, Norik Suryana Simatupang, Heri Kristianto, Elsadai Rahel Nauli Sinaga, Bapak Andreas Limbong, dan Jeffrey Dodi Pratama. Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia, maka mereka semakin teguh dalam iman percaya kepadamu. Mereka yang ditambahkan setahun usia pernikahannya, Bapak Doni Lukman dan Ibu Shen Irma David, Bapak Herman Rambak Tangkedatu dan Ibu Luciana Parimba, Bapak Luther Tampang Arru dan Ibu Katrina Lepok. Tuhan, kami berdoa, kiranya dengan bertambahnya usia pernikahan, mereka semakin teguh dalam janji untuk sehidup semati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk kota ini. Kiranya bangsa dan kota ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika pemerintah kami sungguh-sungguh menjadi hamba Allah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Tuhan, berdoa untuk tim pelayanan di Jemaat Elim Balikpapan. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menopang, terkhusus saudara-saudara kami yang mempersiapkan renungan ini. Tuhanlah yang akan menopang para majelis gereja, pengurus OIG, dan unit kerja yang ada dalam jemaat ini untuk mengemban dan melaksanakan masing-masing tugas tanggung jawab yang telah dipercayakan. Bapa di dalam surga, kami akan istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai malapetaka. Ini doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah ibadah kita bersama pada malam hari ini melalui program Rehat Renungan Harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.